Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariha Oliver Dausi, NIM 2019-051-0052. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerjasama diplomasi Indonesia di Mesir dan negara Arab lainnya. Saya akan membuka dengan pendahuluan terlebih dahulu. Pada umumnya, orang menganggap bahwa dunia diplomasi merupakan sesuatu yang selalu berkaitan dengan kepentingan politis antar negara. Anggapan ini ada benarnya dan mungkin juga tidak sepenuhnya benar. Seperti itu karena diplomasi tidak hanya untuk kepentingan luar negeri saja, tetapi juga untuk kepentingan dalam negeri. Pada tahun 1945, diplomasi bangsa Indonesia di luar negeri untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan secara de facto dan de jure menghadapi tantangan dan hambatan yang panjang dan berat. Poin yang ada juga dibantu oleh para pelajar Indonesia di Mesir. Jadi rumusan masalah pada pembahasan kali ini menjelaskan bagaimana proses diplomasi Republik Indonesia di Mesir yang dimulai dengan menganalisis aktivitas misi diplomatik Republik Indonesia di Mesir pada tahun 1947. Dengan demikian, menjadi tujuan saya untuk menjawab pertanyaan berikut, yaitu mengapa Mesir dan negara Arab memberikan dukungan pada RI. Untuk cara berpikir, saya menggunakan Nasirisme. Jadi pada tahun 1952, Gamal Abdel Nasser yang memimpin Mesir saat itu membangkitkan nasionalisme Arab dan pan-Arabisme yang bertujuan menasionalisasi terusan Suez yang mengakibatkan krisis Suez yang membuat Mesir berhadapan dengan Prancis, Inggris, dan Israel yang memiliki kepentingan terhadap terusan itu. Krisis ini berakhir dengan keputusan dunia internasional yang menguntungkan Mesir serta terusan Suez resmi berada dalam kedaulatan Mesir. Untuk pembahasan kali ini, yang pertama yang kita ketahui, negara-negara Liga Arab umumnya mendukung perjuangan dekolonisasi yang dilakukan bangsa-bangsa mayoritas itu Muslim. Dukungan juga ditunjukkan kepada Indonesia, negara dengan penduduk sekitar 70 juta jiwa dan lebih dari 90% memeluk agama Islam. Soekarno dan Muhammad Hatta, Presiden dan juga Wakil Presiden nomor 1 di Indonesia, dan para penandatangan teks proklamasi ditudingnya sebagai kolaborator Jepang. Jadi di berbagai forum internasional, Belanda terus berdalih dan memberitahu persoalan Indonesia adalah urusan dalam negerinya. Dalam arti Liga Arab atau Mesir tidak ada ikut campur atau serta-merta dipengaruhi opini para mahasiswa Indonesia di Mesir yang nyata-nyata itu adalah nasionalis. Jadi ada dua cara Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaannya, yaitu misi ke Yogyakarta. Jadi pada saat itu Bung Karno dan para pemimpin bangsa amat gembira dengan kedatangan yang membawa iktikat baik dari negara-negara Arab yang mendukung perjuangan Indonesia. Isinya menganjurkan negara-negara anggota agar mengakui Republik Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Sebelum kembali ke India, Abdul Muin meminta pemerintah RI agar mengirimkan utusannya ke Forum Inter-Asian Relations Conference yang akan diselenggarakan di New Delhi pada Maret sampai April pada tahun 1947. Undangan yang sama sesungguhnya pernah disampaikan Perdana Menteri India yang bernama Pandit Jawaharlal Nehru pada Bung Karno sebelumnya. Yang kedua, sukses di PBB. Liga Arab juga mengimbau negara-negara anggota PBB agar mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi akan tetapi perhatian pada masalah Indonesia tetap dijadikan sebagai prioritas utama. Berkat upaya itu sejak Agustus tahun 46, masalah Indonesia masuk dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat. Pada saat itu banyak negara menyatakan satu suara terkait masalah Indonesia termasuk Amerika Serikat, Australia, India, Afghanistan, dan juga Filipina. Jadi kesimpulan apa yang saya jelaskan di video kali ini adalah pada umumnya orang menganggap bahwa dunia diplomasi itu hanya suatu yang selalu berkaitan dengan kepentingan politis antar negara.
Dan adanya dukungan tersebut merupakan pernyataan pemerintah Mesir pada tanggal 23 Maret 1946 sebagai negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de facto di samping Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Belanda sendiri yang waktu itu sedang menjajah Indonesia. Dan Bung Karno dan para pemimpin sangat amat gembira dengan kedatangan yang membawa iktikat baik dari negara-negara Arab untuk mendukung perjuangan Indonesia. Ya, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.